Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. mungil-mungil. Ya, masih muda-muda. Coba pegang kita, maaf. Sini. Ya. Ini adalah standar carrier yang mereka bawa untuk gunung saudara. Bandingkan dengan saya ya. Nih, kalau saya kan kayaknya ideal ya, bahkan proporsional ya ukurannya. Ya. Coba, Hilda, sini. Coba kalau Matilda dan Coba, Hilda. Dimitri yang membawa kira-kira jadi sebesar apa tas ini? Ini kayaknya Wah. setengah badan kamu deh. Beratnya berapa, Di, kalau bawa Kalau carrier? kemarin di punggung itu 20-an kilo. 20 kilo dibawa di punggung. 20 kilo. Wow. Oke. 20 kilo ya. Silakan, Berat kamu silakan, berapa? kembali. Didi dan juga Hilda? Hilda 45, saya 55. Wah, berarti Hampir untuk setengah kalian ya. Oke. Setengah berat badan udah sendiri ya. kebayang kan bagaimana stamina yang harus mereka miliki untuk naik gunung-gunung tertinggi ini. Dan Iya. tidak hanya ketinggian tantangannya, terakhir adalah di Antartika itu tentunya dingin ya. Iya. Kita kan orang tropis. betul. Betul sekali. Paling dingin musim hujan, ya kan? Tiba-tiba harus berhadapan dengan badai salju. Gimana? Untuk Ada kalian- cerita yang mau dibagi nggak sama Bagaimana saudara di persiapannya rumah? terus menghadapi salju di sana? Pernah merasa, aduh pengen nyerah aja gitu. Jadi kalau persiapan itu yang jadi kendala pasti buat kami adalah medan dan iklim, karena kami di tropis, kita nggak punya gunung es, kita nggak punya badai salju, kita cuma punya gunung yang banyak. Nggak cuma sih, kita punya gunung yang banyak. Kami cuma bisa latihan di gunung, tingkat kesulitannya ditambah berlipat-lipat kali dibanding apa yang nanti akan kita jalani, karena kami nggak bisa menyelesaikan medannya, jadi kesulitannya yang bisa diberatin di sini buat latihan. Oh, oke. Nah, seperti apa bentuknya Hilda untuk melipat gandakan ke tingkat kesulitan? Jadi simulasi di sini kan, bayangkan bahwa kesulitannya seperti apa berkali lipat. Tapi kan kita tidak punya salju di gunung-gunung kita, kecuali di Kartens. Itu pun di puncak, sedikit lagi. Iya. Iya. Nah, biasanya kita dalam seminggu ini ada 6 hari waktu buat olahraga. Gitu. Nah, kemudian salah satunya adalah latihan beban. Nah, latihan beban itu kita biasanya bawa beban 22 sampai 30 kilo. Gitu. Dan itu Trekking. ada yang trekking, Ada yang ada trekking. juga yang harus di Tangga darurat. di tangga darurat. Naik Gedung turun tangga 9 darurat. kita naik turun Oh. berapa rit, terus abis itu nanti dihitung waktunya, kalau bisa lebih cepat daripada waktu latihan minggu Harus terus sebelumnya. meningkat itu Harus, kecepatan iya. waktunya. Berat ya. Totalnya berapa waktu kalian dari Summit Attack ya, Summit Attack untuk ke puncak Gunung Antartika itu sendiri berapa jam total pendakian lah sampai dengan puncak? Oke, sampai ke puncaknya aja itu 12 jam. 12 jam. Turunnya 2 jam. Lebih cepat ya. Tapi kalau kita membahas... Turunnya mereka jadi penguin. Makanya cepat. Tapi kalau kita membahas mendaki gunung itu kan tentunya nggak semua orang awam bisa. Dan tidak boleh juga sembarangan. Tidak boleh tanpa persiapan yang mapan, yang matang. Kalian udah berapa lama sih mendaki gunung terlepas dari pengalaman yang harus Umur berapa? beradaptasi dengan Umur salju sekarang? ya? Umur Matilda 23. berapa usianya? Kami 23. Oh, 23 tahun ya, Satu sama. angkatan. Kemudian? Kalau buat apa ya tadi persiapan ya, Iya, naik kita gunung. baru mulai naik gunung itu beliau di tahun 2012, Ya. saya di tahun 2013. Baru semua? Baru. Pertama kali naik gunung? Ya, gunung yang Kartens itu bukan pertama banget. Sebelumnya untuk latihan pun kami juga harus naik gunung kan sama di Oke. Bandung. Jadi kan kalian berdua ini dalam Wisema ya? Wisemu. Wisemu. Iya. Jadi sebuah proyek untuk mencatat rekor baru lah ya, sejarah baru bagi Indonesia. Menjadi wanita pertama yang menaklukkan 7 puncak tertinggi. Betul. Puncak gunung tertinggi di dunia. Sudah 5 yang ditaklukkan. Sudah 5. Yap. Ya, sisa 2 lagi. Itu dimulai dari tahun Dimulai dari tahun 2014. gunung apa pertama Itu kali? gunung pertama kali Kartens Pyramid yang di Papua, mewakili benua Australasia. Kemudian tahun 2015 itu kami naik Elbrus di Rusia sebagai tertinggi di Dingin Eropa. juga tuh ya, Rusia men. Ya, oke. Iya, Rusia nggak di gunung aja dingin, apalagi di gunungnya ya. Bener. Lebih dingin lagi pasti. Ada pengalaman yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan-kah saat kalian mendaki? Karena kan berbahaya nih ya, apalagi buat perempuan. Banyak sih sebenarnya pengalaman yang tidak terlupakan. Salah satunya tuh waktu kita di Aconcagua ya.
Ya Aconcagua tuh dia merupakan gunung tertinggi kedua setelah Everest di rangkaian Seven Summit. Jadi itu salah satu kesulitannya, ketinggian. Kemudian di situ juga ada badai yang namanya El Viento Blanco yang kecepatannya itu bisa sampai 90 km per jam. Wah, terbang kamu ya kalau Iya, kamu gitu. ke bawah. Dan waktu itu kita sempat kena sedikit ya. Kena badai? Waktu perjalanan dari base camp mau ke camp 1 itu kena si El Viento Blanco itu. Ketinggian berapa tuh? Ketinggian Ambil 5.100. 5 ribuan. Kemudian apa yang kalian lakukan pada waktu itu? Tetap Tetap jalan. jalan. Tapi kalau misalnya pakai trekking pole kan, jadi kita nahan badan kita berhenti dulu kalau misalnya anginnya lagi datang, kita pasang posisi kuda-kuda pakai trekking pole sambil nahan, terus doa. Mereka ke bawah. Kalian tangguh juga ya? Saya nggak bisa ngebayangin itu. Tapi apa yang kepikiran pada saat badai itu terjadi? Kalian cuman berarti kan kita tidak ada tempat berlindung kan, hanya trekking pole aja tempat kalian bertumpu di situ. Iya. Apa yang kepikiran waktu itu? Kepikiran apa ya? Langsung mama, Kadang maaf. menyesal gitu kan. Kenapa cari penyakit ke sini? Tapi enggak ya, tetap kayak aduh ini mudah-mudahan kita nggak kenapa-napa sampai camp berikutnya. Bertahan aja. Dalam hati pasti berdoa, sebut doa terus sepanjang jalan. Dan ya udah sih, itu Akhirnya jalanin sampai puncak. aja. Iya. Sampai puncak leganya minta ampun ya. Iya. Enggaknya minta ampun. Ini sebenarnya pertanyaan yang klise, tapi apa sih yang dirasakan pada saat kalian akhirnya sampai di puncak dan melihat pemandangan yang begitu indah dari atas puncak gunung yang tinggi? Apa yang pertama dirasakan? Bisa nggak dideskripsikan dengan kata-kata? Gini doang? Iya. Enggak ya? Enggak. Nggak boleh. Nggak mungkin gitu doang. Kita nangis terus ya. Kita setiap pasti kali nangis puncak. kalau nyampe puncak itu. Kebanyakan kita nangis, terharu Terharu ya. dan lega pastinya. Bersyukur banget, bangga banget bisa bawa bendera Indonesia sampai ke tiang-tiang langit ya. Yes. Dan ya itu sih kurang lebih. Keluarga gimana keluarga? Nah, ini dia nih yang menarik. Tahu nggak sebetulnya? Tahu ya. Tahu ya? Jangan-jangan Jangan nggak ada yang tahu orang tuanya. Tahu, Ada tahu, naik tahu. gunung. Kalau dari keluarga saya pribadi, puji Tuhan aman karena sebenarnya papa saya juga pendaki, kakak-kakak saya semua pendaki, jadi asal mereka tahu persiapannya gimana, aman, udah kalian persiapkan semuanya dengan matang, direstukan. Keluarga saya biasa, orang biasa, nggak ada yang mendaki gunung, cuma saya doang yang beda. Nah, mereka emang agak kurang setuju sebenarnya di awal. Ngapain sih naik gunung gitu kan? Mendingan udah cepet-cepet aja lulus kuliah dan sebagainya itu. Cuma saya jelasin persiapannya seperti apa, kemudian nanti di sana saya akan melakukan apa, kemudian guide-nya siapa, emergency procedure-nya siapa. Akhirnya mereka percaya dan karena mereka tahu saya suka kan, jadi ya udah daripada setengah-setengah, dikasih aja restu sepenuhnya. Penting anaknya seneng ya. Iya. Om tante anaknya sukses loh di sini. Muncul di Sapa Indonesia nih hari ini ya. Untuk mencatat sejarah baru, 2 summit lagi atau 2 puncak lagi yang harus kita lakukan, yaitu Yap. Everest di Nepal dan Denali di Alaska. Oke, Everest adalah puncak tertinggi dunia ya. Betul. Ya. sekali. Kapan itu? April ini. Wah, Yang terdekat, yang mana dulu? Kalian akan ke Everest dulu? Everest atau dulu, agak- 2 bulan lagi itu ya Denali. persiapannya. Iya. Oke. Oke. Kita doakan untuk kalian. Berarti targetnya akhir 2017, enggak dong ya? Bulan Juli ya? Juli. Pertengahan ya, 2017 pertengahan, sudah ya. bisa tercapai dan sudah mencatatkan rekor yang baru. Amin ya. Kita betul. doakan dan Konsisten, ya, tetap jaga kesehatan dan keselamatan, Yap. tetap rendah diri, Betul. ya, dan bawa bangga nama Indonesia di sana ya. betul. Sampai jumpa di puncak ya. Di puncak. Puncak situ, maksudnya puncak Bogor gitu. Puncak Bogor, hiburan ya, Kongsi Pacoy. Terima kasih ya buat Terima Didi kasih banyak. dan Terima juga Hilda. kasih. Sukses buat rencana kalian. Semoga memang nantinya akan tercatat sejarah baru bagi Indonesia.